Oke, Pak. Dimulai, Pak ya? Yap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Sintang. Terima kasih yang hadir, kemudian Ketua IGI Kabupaten Sintang dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan dan kesehatan hingga kita dapat menyelenggarakan webinar kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan kita juga terus berdoa dan berharap agar COVID-19 ini dapat berlalu di negara kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya sesuai dengan tupoksi kita. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekalian para peserta webinar, kita masuk materi inti. Sebelumnya tentunya kita acara sebenarnya adalah sambutan di Ketua IGI Kabupaten Sintang, Bapak Nuryanto. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nisatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar yang sangat spesial ya di awal tahun 2021 ini. Jadi mengawali webinar rutin kita pada tahun 2021. Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Iwan Setiadi selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita dapat tamu yang istimewa ya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Nah, insya Allah pada hari ini akan banyak ya sesuatu yang kita dapatkan, yang kita pelajari pada hari ini, yang akan nanti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Nah, bagaimana perubahan-perubahan yang ada di Dinas Perpustakaan, kemajuan-kemajuan, inovasi-inovasi yang kita lihat sampai saat ini sangat luar biasa seperti itu ya. Banyak inovasi, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Sintang. Nanti kita bersama-sama belajar ya. Kita mohon kepada Pak Kepala Dinas Perpustakaan, Pak Iwan, untuk menyampaikan pemaparannya seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini cukup banyak pesertanya, sekitar 32 orang ya. Mungkin karena pagi juga kan berbenturan dengan tugas dan lain hal. Namun peserta kita Bapak ini tidak hanya dari Kota Sintang Pak, banyak saya lihat dari kawan-kawan dari Ambalau, dari Ketongo Tengah, dari Ketongo Hulu ya, banyak sekali tersebar yang memanfaatkan walaupun jaringannya terbatas, tapi menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan webinar pada kali ini. Nah, untuk Bapak Ibu peserta pada kesempatan kali ini ya, nanti kegiatan kita akan ada sertifikat, jadi nanti link sertifikat akan diberikan pada akhir webinar. Jadi ketika Bapak Ibu mengisikan data, nama, dan email, sertifikatnya akan otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Kemudian pada hari ini juga ada door prize Bapak Ibu ya, jadi tetap semangat mengikuti kegiatan kita sampai selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat ya, insya Allah bagi kemajuan pendidikan kita di Kabupaten Sintang, khususnya dalam bidang literasi, di mana masa pandemi ini kita kesulitan ya untuk melakukan tatap muka, kita semua belajar dari rumah. Tentu
banyak kendala yang kita hadapi di lapangan. Nah, bagaimana kita juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menggali informasi, karena banyak sekali ya sumber-sumber informasi melalui buku, melalui media sosial, melalui website dan sebagainya. Dan juga dari perpustakaan juga ada inovasi-inovasinya. Tidak hanya dalam buku cetak, tentunya ada versi digital atau apa, nanti bisa disampaikan lebih jelas lagi oleh Pak Kepala Dinas. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Selanjutnya kami mohonkan kepada Pak eh, Iwan Setiaji selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang untuk menyampaikan materinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satim. Terima kasih Pak Nuryanto, Ketua IGI Kabupaten Sintang yang telah memberikan sambutannya pada kegiatan pada hari ini, pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tentu kita sesuai acara adalah webinar transformasi perpustakaan daerah dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Sintang. Dan sesuai jadwal jam 10 kita selesai Pak. Jadi mungkin nanti silakan Bapak memaparkan dulu kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan transformasi perpustakaan daerah dalam membangun budaya literasi Sintang. Waktu di tempat yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada IGI Kabupaten Sintang dalam hal ini sebagai inisiator dari kegiatan webinar pada hari ini, di mana kita melakukan semacam bincang-bincang asik tentang literasi, khususnya berkenaan dengan transformasi perpustakaan daerah dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Sintang. Untuk itu kami apresiasi kepada Ketua IGI Kabupaten Sintang Bapak Nuryanto dan Wakil Ketua IGI Bapak Ahmad Satin yang telah berkenan untuk memfasilitasi kegiatan yang telah kita laksanakan atau kita laksanakan pada hari ini. Selamat bergabung juga kepada seluruh rekan-rekan di Kabupaten Sintang, di mana ini tersebar sehingga kecamatan, sehingga mudah-mudahan tujuan kita untuk mengadakan webinar ini akan tercapai. Selanjutnya, kami mengucapkan juga salam literasi dan tentunya juga salam sehat untuk kita semua. Kita tetap menjaga kesehatan kita, kemudian kita menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah selama ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi COVID ini juga insya Allah semoga cepat berlalu. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, berkenaan dengan kegiatan kita, transformasi perpustakaan daerah dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Sintang. Ini merupakan kerjasama Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Sintang dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Sebagai narasumber, saya sendiri Iwan Setiadi. Ini merupakan identitas saya. Di sini kami sebagai PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Alamat kami di Jalan Bayangkara nomor 39 Sintang atau Simpang 5 lebih terkenalnya. Dan di sini juga ada Instagram kita, kemudian Facebook kita juga ada, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Selamat bergabung untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan atau materi pada hari ini, kita mencoba untuk melihat kembali mengenai budaya literasi itu pengaruhnya dan hal-hal apa yang tentunya menjadi faktor
bagaimana budaya literasi khususnya di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Nusantara sebelum kita merdeka ini terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di mana budaya tutur itu sudah menjadi kebiasaan. Dari budaya tutur itu sebenarnya ini harus beranjak kepada budaya baca tulis. Namun karena masa itu kita dalam masa penjajahan, maka kesempatan-kesempatan untuk memasuki baca tulis tersebut atau budaya baca tulis tersebut kita tidak dapat terbuka luas aksesnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki pada proses budaya baca tulis. Sehingga ada fase yang kita tertinggal dan di situ menjadi masalah sebenarnya bagi negara bangsa kita di kemudian hari. Kemudian setelah memasuki sebelum kemerdekaan, tentu negara kita juga atau wilayah kita khususnya Nusantara juga mengalami adanya era industri, di mana era industri ini melanda dunia dan itu menjadikan perubahan yang sangat besar untuk kehidupan masyarakat. Sehingga kita ada fase yang terlewatkan, begitu kita masuk ke era industri, kemudian masuk lagi ke teknologi informasi dan komunikasi atau fase di mana kita memasuki fase digital, budaya baca tulis kita terlewatkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga kita tidak bisa seperti negara-negara maju lainnya di mana segala terdokumentasi dengan baik dan tentunya apapun yang menjadi harusnya tercatat dengan baik, ini kita tidak bisa melaksanakan. Sehingga ini budaya literasi kita agak terputus dan ini agak terlewatkan. Nah, sehingga kita mengalami shock atau katakanlah semacam kagetnya masyarakat terhadap industri digital atau era teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga ada masa yang terlewatkan. Ini yang menyebabkan kenapa minat baca kita rendah, kemudian juga budaya tulis kita juga rendah dibandingkan negara-negara maju. Ini merupakan semacam latar belakang mengenai budaya literasi di Indonesia. Kemudian ada semacam kendala dan potensi yang dihadapi, terutama berkenaan dengan rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Ini kita alami bahwa kita rasakan bahwa perpustakaan ini hanya sebagai pelengkap saja, di mana hanya orang-orang tertentu yang mengunjungi perpustakaan, sehingga tingkat kunjungan itu kita rasakan sangat minim. Sementara di negara-negara lain, yang namanya perpustakaan itu semacam ikon dari suatu kota, di mana tempat itu merupakan tempat yang favorit, walaupun sebenarnya kondisi sekarang juga hampir seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, di mana semakin minimnya tingkat kunjungan perpustakaan. Tetapi adanya potensi juga sebenarnya mengenai perkembangan teknologi digital ini yang akan kita manfaatkan di ruang lingkup perpustakaan. Kemudian kita juga menghadapi adanya semacam keterbatasan sumber daya, baik anggaran, sarana prasarana maupun SDM. Di sisi anggaran sebenarnya kita masih jauh sekali. Kemudian juga sarana prasarana kita tidak punya gedung yang representatif di mana semua orang bisa akses dengan baik, karena sebenarnya perpustakaan ini merupakan hak semua kalangan, baik dari disabilitas maupun kita semua yang bisa datang langsung ke perpustakaan. Ini belum kita bisa rasakan mengenai gedung yang representatif ini. Belum lagi dari sisi sumber daya manusia, selama ini kita tidak punya pustakawan. Pustakawan kita baru ada pada akhir tahun 2020 yang lalu. Artinya selama ini kita juga bergerak tanpa ada sumber daya manusia yang memang sangat memadai, khususnya dari sisi pustakawan. Kemudian kita juga punya potensi adanya nilai budaya kerja
yang kita sebut sebagai spirit. Sebagai organisasi pembelajar, tentu kita ingin bahwa organisasi kita semakin maju. Spirit ini kita namakan sehingga kita punya ada semangat. Yang pertama tentu dari spirit ini S, sinergitas, kemudian profesional, integritas, responsif, inovatif, dan tanggung jawab. Kemudian kita juga punya moto 3S, dari sisi pelayanan khususnya, smile, serve, dan satisfaction. Intinya bahwa kami sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik, kita harus bersinergi dengan stakeholder, kemudian juga kita harus profesional dalam melayani khususnya para pemustaka, kemudian juga kita harus punya jiwa integritas, dan tentu juga responsif. Artinya bahwa sebagai anggota organisasi, kita harus memiliki rasa bagaimana kita terhadap lingkungan ini kita harus tanggap. Apakah itu dalam bentuk saran, kritik, dan lain-lain, itu merupakan energi bagi kita. Sehingga kami sangat menerima saran dan kritik untuk menambah energi kami, dan sehingga kita harus respon terhadap keluhan-keluhan tersebut. Dan tentu yang paling penting, kita juga harus respon terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang memang kita alami sekarang ini. Kemudian inovatif juga kita penting, bahwa kita harus bergerak terus, sehingga kita dalam suatu organisasi tidak hanya berhenti pada suatu fase, tetapi harus bergerak sebagai organisasi pembelajar. Apapun yang kita lakukan, tentu kita harus penuh dengan rasa tanggung jawab, sehingga apapun yang kita lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian dari sisi pelayanan, kita harus memiliki rasa bahwa kita menyambut pengunjung dengan senyum, kemudian kita melayani dengan baik, dan tentu kepuasan pengunjung atau pemustaka juga menjadi kebahagiaan kami. Nah, inilah yang kita terapkan, potensi yang memang ada di tempat kita. Kemudian minat baca dan tingkat literasi Indonesia, ini kita perlu lihat dulu beberapa hasil penelitian. Dari beberapa hasil penelitian, kita bisa melihat dari UNESCO misalnya, bahwa angka minat baca Indonesia ini sangat rendah. Hanya 1 dari 1000 penduduk yang memiliki minat baca khususnya terhadap media cetak. Sementara yang lain lebih senang kita membuka gadget kita atau dawai kita. Ini yang tentu salah satu sisi yang juga menyebabkan kunjungan ke perpustakaan juga minim. Kemudian pada tahun 2015-2016, suatu organisasi yang disebut PISA ini juga melakukan penelitian terhadap 540.000 khususnya untuk anak usia sekolah, dengan hasil posisi Indonesia berada pada 62 dari 70 negara. Ini juga sangat memprihatinkan, bahwa posisi minat baca kita juga dari penelitian ini juga sangat rendah. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terhadap perilaku literasi yang dilakukan oleh salah satu universitas di Amerika Serikat pada bulan Maret 2016, posisi Indonesia juga berada pada posisi ke-60 dari 61 negara. Negara yang ke-61 ini Botswana di Afrika. Jadi kita masih setara dengan beberapa negara di Afrika. Sementara beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini posisinya jauh di atas kita. Nah, ini yang semacam katakanlah cambuk bagi kita untuk kita berupaya untuk meningkatkan literasi. Sehingga tingkat literasi kita ini masih dikategorikan rendah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi. Kemudian tingkat literasi ini juga dilakukan pengukurannya dilakukan melalui indikator kesehatan literasi negara. Apa itu indikator-indikatornya? Yang dilihat antara lain ketersediaan perpustakaan. Kemudian karena ini tahun 2016, tentu surat kabar waktu itu juga masih menjadi ukuran. Kemudian tingkat pendidikan dan ketersediaan komputer. Ini merupakan indikator untuk pengukuran-pengukuran yang memang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian tahun 2018 Indonesia berdasarkan hasil penelitian juga ini menduduki peringkat nomor 4 setelah China, India, dan Amerika dalam hal apa? Ternyata dalam hal pengguna
smartphone atau internet, di mana dalam penggunaan tersebut kita menduduki posisi nomor 5 pengguna medsos yang sangat luar biasa, di mana keaktifan kita di dalam bermedsos ini juga bisa seperti negara-negara yang memang katakanlah Cina, India, dan Amerika tersebut dengan durasi penggunaan selama 9 jam per hari. Kemudian nilai tingkat kegemaran membaca di Indonesia, masyarakat Indonesia ini kita tergolong juga masih rendah tahun 2016, 17, dan ini mulai beranjak pada tahun 2018, 2019, dan 2020 kepada posisi sedang. Kemudian penyebab rendahnya minat baca terhadap media cetak ini ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor kebiasaan sejak dini. Kemudian faktor dari orang tua atau role model. Kemudian minimnya akses ke perpustakaan, rendahnya penulisan atau produksi buku di Indonesia, serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Ada literasi dasar yang memang saat ini harus kita kuasai, yaitu yang pertama literasi baca tulis. Kemudian literasi numerasi. Kalau pada masa-masa sebelumnya, literasi dasar kita cukup calistung, baca, tulis, hitung. Nah, tapi sekarang tidak cukup itu. Kita juga harus bisa menguasai mengenai literasi sains, finansial, budaya dan kewargaan, teknologi informasi dan komunikasi atau digital. Kemudian dari sisi tingkatan literasi, kita harus bisa juga bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sumber bahan bacaan dan memiliki kemampuan untuk memahami bacaan, punya kemampuan juga untuk mengemukakan ide atau gagasan, serta adanya inovasi dan penciptaan terhadap barang jasa yang bermutu. Gerakan literasi nasional selama ini yang telah dicanangkan oleh pemerintah, ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, gerakan literasi sekolah, kemudian gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi keluarga. Untuk gerakan literasi sekolah di Kabupaten Sintang sebenarnya sudah dicanangkan sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kami melihat bahwa gerakan literasi sekolah di Kabupaten Sintang ini semacam jalan di tempat. Kami sudah memohon izin kepada provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, karena kewenangannya untuk gerakan literasi sekolah ini sebenarnya berada di Dinas Pendidikan. Tetapi karena kita merasa ini tanggung jawab kita bersama, maka kami melakukan semacam pemantauan kepada sekolah-sekolah untuk melihat apakah gerakan literasi sekolah ini berjalan secara efektif, optimal, dan memang sesuai kita harapkan. Ternyata dari pemantauan kami, gerakan literasi sekolah kita secara umum tidak jalan, dan ini perlu kita lakukan semacam sinergi yang lebih baik lagi ke depan, supaya gerakan literasi sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu juga dengan memperhatikan juga gerakan literasi masyarakat dengan membentuk pojok baca, rumah baca, kemudian taman bacaan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian gerakan literasi keluarga juga ini penting. Kita mulai gerakan bahwa literasi ini penting dimulai dari keluarga. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini ke depan, maka gerakan literasi di Kabupaten Sintang juga menjadi semacam budaya yang memang kita harapkan lebih meningkat lagi, dan tentu ini akan berpengaruh kepada literasi masyarakat di Kabupaten Sintang. Bagaimana peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat dan khususnya untuk mendukung SDGs, Sustainable Development Goals, ini memang semacam kesepakatan dunia. Untuk perpustakaan sebenarnya kita juga harus bisa concern terhadap upaya-upaya yang dilakukan dunia. Pertama dalam mendukung kesetaraan gender. Jadi perpustakaan ini harus terbuka, bisa diakses oleh seluruh kalangan, dari kecil sehingga dewasa, atau masa kanak-kanak hingga dewasa, kemudian juga kaum disabilitas, kemudian juga dan seluruhnya kalangan, tidak membedakan dari sisi gender atau kita mendukung kesetaraan gender. Begitu juga dalam mendukung pendidikan berkualitas, tentu memang kalau perpustakaan ini posisinya adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Tapi karena kita posisinya di bawah pendidikan, tentu kita mendukung
program pendidikan di Kabupaten Sintang yang memang selama ini katakanlah menjadi unggulan kita. Mudah-mudahan anak kita bisa bersaing di dunia luar, sehingga kalaupun nanti dia harus bersekolah, melanjutkan keluar atau bekerja atau kuliah, ini tentu anak-anak kita siap. Dia punya percaya diri yang tinggi, maka oleh sebab itu harus kita siapkan anak-anak kita antara lain melalui gerakan literasi sekolah, sehingga apa-apa yang harus dilakukan, harus dipersiapkan itu dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian kita juga harus bisa mendukung dalam upaya mengurangi kesenjangan. Selain itu juga upaya untuk menghapus kemiskinan, kemudian juga menuju kehidupan sehat dan sejahtera, serta mendukung upaya pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan. Karena kita harapkan bahwa suatu kota yang baik adalah dia harus ramah anak, kemudian juga bersifat inklusi, dan tentu juga ini bisa bersinergi dengan para penduduk di kota itu sendiri. Kemudian dari hal tersebut, maka kita punya program transformasi perpustakaan, di mana perpustakaan selama ini secara garis besar bahwa hanya melayani para pembaca dan peminjam buku, tetapi kita harus merubah. Sejak tahun 2018 kita sudah melakukan transformasi, di mana perpustakaan itu harus merubah diri sebagai suatu organisasi, sehingga kita punya semacam ada unggulan-unggulan dari sisi kegiatan. Yang pertama adalah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Di dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, maka kegiatan perpustakaan tidak hanya untuk sekedar membaca buku atau meminjam buku, tetapi kita punya kegiatan-kegiatan yang menyentuh bidang ekonomi, kemudian pendidikan dan kesehatan. Dan ini kita mulai bukan hanya di Dinas Perpustakaan, tetapi kita bersinergi dengan perpustakaan desa. Untuk tahun 2019 ada 5 desa, kemudian 2020 ditambah 3 desa lagi, kemudian tahun 2001 kita usulkan 10 desa. Dan ini merupakan upaya kita bersinergi dengan Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah kita mendapat dukungan, sehingga kalau secara awam kita bertanya, kok perpustakaan kok ngurusin kesehatan, ngurusin ekonomi atau pendidikan. Ini sebenarnya untuk menciptakan suatu kegiatan-kegiatan di luar kegiatan basic kita, yaitu membaca. Tetapi dengan adanya kegiatan ini, maka tingkat kunjungan meningkat, kemudian juga perpustakaan dapat berperan lebih jauh dari apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita juga membangun jejaring perpustakaan yang kita namakan Sahabat Library Networking. Kita harapkan kita dapat bersinergi dengan stakeholder, baik dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan segala lembaga yang memang punya kepentingan terhadap hal tersebut. Nah, ini program transformasi yang saya sebutkan tadi, bidang pendidikan, kemudian di ekonomi juga kita ada kegiatan hidroponik. Kemudian di bidang kesehatan juga kita melakukan parenting kepada orang tua, termasuk bagaimana menjaga gizi dan lain-lain. Kemudian juga memelihara kesehatan, karena ini penting terutama pada masa pandemi COVID seperti ini. Di bidang pendidikan, kita melakukan kegiatan kursus gratis untuk pelatihan komputer dasar dan bahasa Inggris. Ini sudah kita lakukan dari tahun 2018 dan peminatnya cukup tinggi. Bahkan juga kita lakukan kegiatan ini bekerjasama dengan perpustakaan desa seperti di Martiguna, di Jorora, kemudian di Kebong, dan beberapa desa yang memang sudah bersinergi dengan kita. Ini adalah upaya pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi masyarakat, di mana kita juga mengusung tema literasi untuk kesejahteraan. Ini tema nasional, sehingga kita mendapat dukungan dari Perpustakaan Nasional. Kemudian ini kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, kita mulai dari tahun 2018. Di sini juga kita mengunjungi sekolah-sekolah juga ada, kita juga melihat dari potensi-potensi di sekolah yang ada. Kami melihat dari sisi gerakan literasi sekolah bahwa nampak-nampaknya siswa kita tidak mendapat saluran yang baik, terutama dari sisi sastra. Nampaknya sastra agak tertinggal. Padahal di sisi sastra itu kita memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca, untuk menulis, dan kemudian memberi kesempatan juga untuk bercerita di depan. Karena dengan dia bercerita di depan,
maka energi yang mereka miliki bisa tersalurkan. Ternyata potensi itu sangat besar. Setelah kami lakukan pemantauan ke sekolah-sekolah, yang selama ini katakanlah menjadi kendala itu ternyata kita belum pernah memfasilitasi dengan baik melalui gerakan literasi sekolah. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik lagi untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait khususnya dengan gerakan literasi sekolah. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan desa. Kemudian dampak dari pelaksanaan program transformasi yang kita lakukan, pertama jumlah kunjungan ke perpustakaan ini relatif meningkat, khususnya tahun 2019 ini peningkatannya luar biasa, sehingga kita mendapat kunjungan itu dari tahun sebelumnya, tahun 2018 itu hanya 6 ribuan, kita meningkat tahun 2019 menjadi 11.000 sekian. Tahun 2020 kita memang mengalami kendala di mana kita membatasi kunjungan karena pandemi COVID, maka kita hanya menerima kunjungan sekitar 2.000 lebih. Dan ini kebanyakan umum dan mahasiswa. Sementara seperti tahun 2019 kunjungan dari sekolah itu sangat tinggi. Nah, untuk tahun 2020 karena kegiatan aktivitas sekolah tidak ada, maka kunjungan untuk siswa sekolah ini minim, tetapi peningkatan dari sisi kunjungan mahasiswa meningkat. Kemudian jumlah anggota juga mengalami peningkatan, relatif mengalami peningkatan setiap tahun. Kemudian jumlah buku yang dipinjam juga mengalami peningkatan, yang menjadi catatan kami bahwa pada tahun 2019 peminjaman buku ini hanya 4.700, ini sekitar kurang dari 15% dari kapasitas atau ketersediaan buku kami. Jadi sangat sayang kalau buku ini tidak kita optimalkan dari sisi pemanfaatannya. Tahun 2020 kita melakukan kemitraan, sehingga walaupun kita kondisi pandemi COVID, tetapi tahun 2020 untuk peminjaman buku juga cukup tinggi karena kita sudah melakukan kemitraan atau kerjasama. Kemudian meningkatnya jenis kegiatan, baik dari sisi bidang pendidikan yang seperti dijelaskan tadi, bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya pelibatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan pelibatan masyarakat, khususnya dengan jejaring perpustakaan yang kita namakan Sahabat Library Networking, baik untuk sekolah, kampus, komunitas, lembaga, dan desa. Ini juga sangat meningkat pelibatan masyarakat. Kemudian juga adanya peningkatan komitmen dan dukungan stakeholder, baik dari Bapak Bupati, anggota DPRD, kemudian bahkan TNI Polri juga ada, kemudian beberapa instansi yang terkait, termasuk lembaga penyiaran dan Bank Indonesia juga, serta NGO yang memang sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang melalui program transformasinya. Nah, ini merupakan komitmen yang terlihat dari apa yang memang kita terima, kunjungan-kunjungan baik dari Bapak Bupati, kemudian ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, kemudian juga anggota DPRD, serta kami juga bersinergi dengan lembaga penyiaran. Mudah-mudahan dengan lembaga penyiaran ini aktif mendukung kita, tentu publikasi dan sosialisasi ini juga akan lebih masif, sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa sampai kepada masyarakat. Ini juga masih kegiatan-kegiatan kita. Ini juga kegiatan kita yang kita lakukan pada bulan Agustus tahun 2020. Di sini terlihat adanya penandatanganan kerjasama, kemudian adanya dukungan-dukungan dari Bapak Bupati dan anggota DPRD. Nah, ini progres yang kita lihat dan kita harapkan. Pertama tentu dari sisi kemitraan, kita punya target-target ini. Pada tahun 2020 kita sudah mencapai target yang cukup signifikan, di mana pada bulan Januari 2020 kita belum ada kemitraan, kemudian pada pertengahan tahun kita sudah mulai ada kemitraan dengan 9 mitra, kemudian meningkat pada bulan Desember menjadi 50,
Dan diharapkan tahun 2021 ini paling tidak di pertengahan tahun sudah mencapai 75 totalnya. Kemudian dari sisi kegiatan yang kita lakukan juga semakin meningkat. Yang tadinya pada tahun 2020 hanya 4 sampai 6 terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain bimbingan belajar, kursus komputer, kemudian juga kursus bahasa Inggris, serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertanian seperti pemberian pemahaman kepada masyarakat yang memang membutuhkan pengetahuan tentang hidroponik. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan ini semakin meningkat. Begitu juga layanan kita semakin bertambah. Mudah-mudahan pada posisi Desember 2021 sudah 14 kecamatan yang bisa kita layani. Ini harapan kita semua. Kemudian tidak kalah pentingnya juga literasi digital ini menjadi hal yang memang tujuan kita. Karena seperti kondisi sekarang, terutama pada masa pandemi COVID, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain mengalami semacam kejutan-kejutan. Sehingga kita harus melakukan percepatan atau akselerasi. Akselerasi yang kita coba adalah berkenaan dengan transformasi digital itu sendiri. Bagaimana peningkatan literasi digital masyarakat juga kita harus coba kita ciptakan. Walaupun kita akui bahwa sampai sekarang Dinas Perpustakaan ini karena keterbatasan anggaran, kita belum bisa menyediakan semacam perpustakaan digital. Tetapi kita sudah membuka akses, silakan semuanya untuk akses kepada IPUSNAS, atau di sini ada perpustakaan digital punya perpustakaan nasional yang memang sudah link ke kita. Kemudian ITANI juga ini berkenaan dengan pertanian. Kemudian e-resources ini berkenaan dengan hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang memang penting bagi kita semua. Sehingga ini bisa diakses melalui smartphone kita yang kita perlu install pertama melalui Google Play Store. Di situ tersedia aplikasi, kemudian kita tinggal masuk dan ini sifatnya gratis. Jadi silakan untuk akses untuk perpustakaan digital kita. Kemudian dari sahabat Library Networking ini juga kita upayakan kita punya ada semacam anjungan baca milenial atau anjungan baca mini yang kita sudah bangun. Mudah-mudahan ke depan juga kita mendapat dukungan semacam pojok baca digital atau Pocadi. Nah, ini merupakan semacam fasilitas yang dipersamakan seperti ATM gitu ya. Begitu juga ini, tetapi dilengkapi dengan digital. Artinya kita bisa akses di situ berkenaan dengan buku-buku digital atau perpustakaan digital. Ke depan kita juga akan membangun aplikasi namanya The Jungle of Book. Nah, dari The Jungle of Book ini mudah-mudahan kita tidak tertinggal mengenai literasi digital kita, bahwa perpustakaan juga akan mengarah kepada layanan yang sifatnya digital. Kemudian dari The Jungle of Book ini kita lihat bahwa ini rencana kami ke depan. Siapapun bisa akses baik melalui smartphone maupun internet. Kemudian tentu di sini ada semacam aplikasi yang kita siapkan. Kemudian petugas akan melihat jenis-jenis apa yang dipilih dalam layanan yang kita sediakan. Ini bisa tersedia oleh semua masyarakat termasuk disabilitas. Bahkan kita akan siapkan fitur-fitur yang menarik. Bukan hanya seperti buku tetapi juga hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya. Baik dari sisi hiburan, musik, dan lain-lain. Kemudian juga tentang ilmu pengetahuan khususnya. Ini juga memberikan semacam pilihan-pilihan kita mengenai layanan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian juga bisa akses dari sisi waktunya, kapan akan mengunjungi perpustakaan atau kapan untuk dilayani. Kemudian juga ini akan kita coba diskusikan kebutuhan-kebutuhan itu, kemudian kita dalam penyerahan untuk informasi. Ini bisa diakses langsung, baik secara katakanlah melalui internet atau smartphone kita, maupun secara langsung, secara konvensional. Artinya pengunjung bisa akses ke perpustakaan, datang secara langsung, kemudian memilih apa layanan yang diperlukan, atau hanya akses melalui digital atau fasilitas digital. Dan itu bisa saja dalam bentuk kedepannya meminjam buku bersifat digital atau e-book, atau meminjam buku konvensional tetapi tinggal di rumah, tidak pergi ke perpustakaan.
nanti ada petugas kami yang datang membawa atau menyerahkan buku-buku yang dipilih. Itu ke depan, ini khususnya untuk disabilitas. Jadi itu upaya-upaya yang kita laksanakan ke depan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian kita akan membangun budaya literasi melalui sinergitas gerakan literasi sekolah. Tadi sudah saya coba lihat mengenai kegiatan-kegiatan yang memang saya pantau mengenai gerakan literasi sekolah. Sehingga kita perlu menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca atau pembudayaan membaca bagi siswa. Kita akan menerapkan sistem reading record. Jadi ini reading record ini penting. Satu, memberikan semacam apresiasi kepada siswa yang membaca banyak buku, kemudian dan seterusnya, sehingga ini juga membangkitkan kawan-kawan lain untuk mempunyai motivasi yang sama terhadap pentingnya membaca. Kemudian optimalisasi peran dan layanan perpustakaan. Kemudian ini juga kita harus membiasakan bahwa memberi hadiah itu dalam bentuk buku. Kemudian juga menumbuhkan budaya menulis. Ini penting, hal sederhana dari mulai buku harian, kemudian karya tulis, atau kita menghidupkan kembali majalah dinding. Ini penting. Jadi ini di sekolah-sekolah saya lihat mading ini sudah tidak ada lagi. Kemudian kita juga harus membentuk komunitas baca tulis. Beberapa sekolah seperti SMP di Nangajeta ini sudah memiliki komunitas dan itu tergabung dalam Forum Indonesia Menulis, dan kawan-kawan siswa di sana itu sudah pandai menulis buku dan menerbitkan buku. Jadi ini merupakan upaya-upaya kita ke depan. Literasi baca tulis ini juga penting. Kemudian kita membuat pojok baca atau pondok baca di sekolah-sekolah. Kemudian juga mengadakan festival literasi sekolah, ini juga penting sehingga upaya-upaya untuk membangun budaya baca ini akan lebih masif lagi. Kemudian tentu juga pemanfaatan teknologi digital ini juga dalam rangka meningkatkan literasi. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk sama-sama membangun budaya literasi di Kabupaten Sintang. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak tadi telah menyampaikan pemaparannya, dan tadi cukup jelas sekali dan baik sekali tentang transformasi perpustakaan daerah. Bahkan ada beberapa layanan ya, tadi katakan ada pelatihan komputer, pelatihan yang hidroponik, layanan jamnya. Ini tentu semuanya memiliki motivasi dan semangat untuk transformasi perpustakaan dan membangun upaya membangun untuk budaya literasi di Kabupaten Sintang. Baik Bapak Ibu, kami akan langsung saja untuk kesempatan kepada penanya, 3 penanya lain, dan 3 penanya ini akan terpisah door prize. Atasnya apa? Ini sesuatu yang menarik lah. Kami persilakan Bapak Ibu, yang bertanya silakan angkat tangan di timnya atau juga bisa melalui fitur chatting. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang tanyakan. Ini peserta kita perlu saya lakukan Pak, ada sekitar 45 orang yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Ngahdi. Pak Ngahdi, silakan.
Oh, ini ada bertanya nih Pak melalui fitur chatting. Beliau ini dari Bu Nia Martiana. Bu Nia Martiana, beliau ingin bertanya, apakah Perpusda Sintang menyediakan donasi buku bacaan kepada sekolah-sekolah? Jika ada, bagaimana dapat proses pengajuannya, Pak? Mungkin sementara itu aja, mungkin langsung Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan donasi buku, sebenarnya perpustakaan ini memang kalau dari sisi ketersediaan buku kita masih sangat kurang. Oleh sebab itu untuk program donasi buku kami belum ada. Justru kami bisa menerima sebenarnya donasi dari pihak lain untuk dinas perpustakaan. Karena ini untuk kami distribusikan dalam bentuk peminjaman kepada sekolah-sekolah. Oleh sebab itu sebenarnya kami juga memberi kesempatan untuk melakukan kerjasama antara dinas perpustakaan dengan sekolah-sekolah apabila akan mengaktifkan perpustakaan sekolahnya atau membuat pojok baca. Bukunya bisa dari kami, tentunya nanti kita lihat karena mitra kita sudah sangat banyak, beberapa sekolah juga bermitra dengan kita. Tentu kita tidak bisa mendonasi buku, tetapi sifatnya meminjamkan. Nah, dengan meminjamkan itu maka kita ada sirkulasi 3 bulan sekali bisa ditukar dengan buku-buku baru dan itu tentu juga bisa dimanfaatkan oleh para siswa. Jadi intinya bahwa sekali lagi kami tidak punya program donasi buku, tetapi kami menerima donasi buku ya. Untuk sebab itu maka kita dapat melakukan dalam bentuk sinergi bersama melalui kemitraan atau kerjasama. Saya rasa demikian. Itulah Bu Nia Martiana. Bapak Ibu, kami kasih kesempatan untuk dua penanya. Jadi untuk Bu Nia, silakan informasikan dari mana, dari SD ataupun dari daerah mana, silakan. Silakan Pak Immanuel, silakan aktifkan mic-nya Pak. Silakan bertanya. Tes tadinya silakan Pak. Oh, ini saya agak telat masuknya di web tadi. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apakah dikasih misalnya ada di durasi waktu ketika mungkin nanti kalau nanti dalam situasi normal nanti di Sintang untuk anak-anak sekolah yang misalnya berkunjung ke perpustakaan di Pemda Sintang. Nah, mengenai durasi waktu kunjungnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seandainya nanti dalam situasi normal di Sintang, dalam arti saya mengatakan normal ini sudah tidak ada COVID lagi, apakah program dari Pemda Sintang untuk ada perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah itu masih dilanjutkan lagi? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Immanuel Alip. Kami persilakan Pak Kadis untuk memberikan jawabannya atau tanggapannya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Immanuel. Yang pertama mengenai durasi kunjungan perpustakaan. Sebenarnya sampai saat ini pun kami
sepanjang tidak ada aturan yang ketat, kami tetap menerima kunjungan. Bahkan kunjungan itu juga kami tidak membatasi apakah siswa sekolah atau tidak. Jadi saat ini pun siswa sekolah banyak yang berkunjung kepada kami, tapi sifatnya tidak berkelompok besar. Kalau selama ini kita mendapat kunjungan sampai 30 orang sekali datang, nah, tentu untuk saat ini kita tetap menerima kunjungan dari siswa, tapi kita batasi maksimal 10 orang. Jadi misalnya 10 orang pada pagi hari dari sekolah A datang, kemudian nanti kira-kira setelah jam istirahat, kita terima lagi 10 orang lagi kunjungan dari sekolah yang sama. Kemudian mengenai durasi waktunya, kita batasi untuk saat ini paling lama 2 jam. Kalau dulu kita bisa full dari pelayanan awal sampai tutup pelayanan, katakanlah dari pagi jam 9 sudah bisa kita mulai, sehingga kita selesai pada jam 3 sore. Tetapi sekarang masih kita batasi, tetapi pada intinya kami memberikan kesempatan untuk akses, baik mahasiswa, umum maupun siswa-siswa. Bahkan pada saat pandemi COVID ini tidak perlu menunggu kondisi normal, tetapi sekarang juga, tetapi yang pertama kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian sekali lagi maksimal 10 orang per kelompok, kemudian durasi waktunya 2 jam. Jadi itu bisa melakukan, kalau minta lakukan diskusi-diskusi, kalau peminjaman buku, pembuatan kartu anggota, kami harapkan juga semua dapat memanfaatkan semacam kartu anggota yang memang sudah kami siapkan. Ini ada kartu anggota contohnya seperti ini. Kita mencoba untuk kita bangga kalau kita punya, bukan hanya punya ATM tapi punya kartu perpustakaan. Jadi kita harapkan juga publikasi ini penting. Apalagi siswa kalau punya kartu perpustakaan hari gini nggak punya kartu perpustakaan, gitulah. Paling tidak juga pendidik juga mendorong untuk ke arah itu. Jadi ini salah satunya kartu perpustakaan yang kita siapkan. Kemudian untuk perpustakaan keliling, tentu kami melihat aktivitas sekolah. Kalau kondisi aktivitas sekolah juga tetap muka sudah jalan, kemudian juga ini bisa kita lakukan, tentu pusling juga kita akan coba terapkan kembali. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ini Pak, masih yang kedua Pak, masih berlanjut. Gini Pak, untuk prosedurnya ketika misalnya dari sekolah tertentu, mohon maaf tadi saya belum perkenalkan diri, saya Emmanuel Alif Yahya dari SMP Pancasila 1 Sintang. Nah, untuk prosedurnya mengajukan kunjungan itu prosesnya bisa langsung datang atau mungkin ada dikasih limit waktu mungkin 2 hari H-1 atau mungkin H-2 atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Kalau berkenaan dengan kunjungan, kalau kunjungan ini katakanlah tidak berkelompok besar, kurang dari 10 orang, itu per siswa juga bisa datang langsung tanpa harus ada rekomendasi sekolah. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya kegiatannya bukan hanya sekedar meminjam buku, tetapi ada semacam pemberian pemahaman tentang gerakan literasi sekolah, ada diskusi dan lain-lain, tentu harus ada pengajuan dulu, bentuk surat dari lembaga, diajukan ke kita, paling tidak mungkin 2-3 hari sebelumnya sudah disampaikan kepada kami. Tapi intinya bahwa kami untuk kunjungan ke perpustakaan, kami tetap buka, dan tadi sudah disampaikan mengenai durasi dan jumlah pengunjung. Saya rasa demikian. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Pak, ini ada yang bertanya, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, beliau bertanya, apakah ada program pelatihan untuk tenaga perpustakaan sekolah Pak dari perpustakaan daerah? Terima kasih. Berkenaan dengan pelatihan untuk pengelolaan administrasi dan pengelolaan perpustakaan sekolah, memang kalau kita berkenaan dengan pelatihan yang sifatnya terbuka, kemudian secara luas melibatkan sekian sekolah, ini belum kita lakukan karena pertama kita dalam masa pandemi COVID, yang kedua kita juga mengalami pengurangan anggaran sehingga kita tidak bisa melakukan sosialisasi dan pembimbingan secara masif. Tetapi sekolah-sekolah tertentu yang sudah melakukan kerjasama dengan kami atau kemitraan dengan kami sebagai bagian dari sahabat library networking, kita dapat melakukan pembinaan secara khusus ke sekolah dengan kami mengunjungi sekolah, kami membina secara langsung,
dan kami mengarahkan kegiatan-kegiatan apa yang berkenaan dengan gerakan literasi sekolah yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi intinya kami sangat welcome untuk kemitraan tersebut, sehingga sinergi ke depan kita akan lebih baik lagi, khususnya dengan pihak-pihak sekolah. Baik, Bapak Ibu, tadi pertanyaan dari Pak Abrahim. Nanti Pak Abrahim silakan sampaikan dari SMP mana dan nomor HP-nya, sehingga kita akan memberikan door prize ke 3 penanya tadi, Bu Nia, kemudian Pak Immanuel, dan Pak Abraham. Baik, Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada pagi hari ini. Semoga tentunya bermanfaat. Tapi sebelumnya, kita akan berikan kesempatan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan closing statement-nya sehubungan dengan materi pada pagi hari ini. Silakan. Kami berterima kasih pertama kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian yang kedua tentu rekan-rekan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang juga turut mendukung untuk terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian berikutnya kepada seluruh peserta webinar yang memang katakanlah ini baru kita pertama, mudah-mudahan ke depan kita bisa lakukan lagi, lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan tentu kita mengharapkan keaktifan dari peserta sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat terselenggara dengan baik, terlaksana dengan baik, khususnya bagaimana kita dalam pembudayaan literasi Kabupaten Sintang, terutama melalui gerakan literasi sekolah yang memang sudah dicanangkan, tetapi yang memang kita rasakan selama ini masih kurang. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ke depan ada sekolah-sekolah dari Kabupaten Sintang yang bisa tampil di dalam forum-forum baik provinsi maupun nasional, khususnya dalam festival atau katakanlah lomba perpustakaan sekolah. Ini yang kita harapkan, selain memang kita mempersiapkan anak-anak kita, manakala anak kita harus keluar sekolah atau menempuh jenjang yang lebih tinggi, baik di Pontianak, di Jawa, atau bahkan di luar negeri. Jadi kita siapkan diri anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita dapat bersaing, khususnya dari sisi menghadapi pertama, di mana sekarang kita sudah memasuki era digital dan kemudian juga kita memasuki era-era yang memang sangat masif terhadap proses-proses yang sangat terkait dengan digital. Demikian, mudah-mudahan tingkat literasi kita dapat meningkat. Dan tentu kami mohon dukungan juga. Sekarang kami sedang melakukan survei untuk melihat tingkat budaya baca kita. Mudah-mudahan juga dari IGI dan anggota dapat ikut berpartisipasi dalam survei tersebut yang kita laksanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi atau penjelasan tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuryanto Siang. untuk menyampaikan sesuatu. Pak Nur. Halo, Pak Nur. Pak Nur. Oke, Pak. Halo, Pak. Tes. Pak. Oke, ada kendala mikrofon tadi. Baik, terima kasih Pak Iwan Setiadi, Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Alhamdulillah telah berkenan hadir dalam webinar kita dan sharing mengenai transformasi perpustakaan daerah dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melanjutkan kerjasama, ya, kolaborasi IGI dengan perpustakaan daerah Sintang. Insya Allah akan melahirkan inovasi-inovasi lainnya. Dan kami siap support Pak, insya Allah untuk yang dalam bidang digital kita akan bisa nanti kita diskusi bersama dan insya Allah kita akan coba buat inovasi lagi untuk pengembangan literasi digital ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Iwan
atas sharingnya pada pagi hari ini. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya ya telah hadir, dan saya mewakili pengurus sekaligus panitia mohon maaf jika ada kesalahan atau pelayanan kami yang kurang maksimal. Mudah-mudahan kita akan terus tingkatkan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Silakan diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu. Ya, saya akan screenshot. Oke. Kita hitung mundur ya sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satim. Terima kasih Pak Nur dan Pak Kadis, Pak Iwan, serta Bu Kabit dan tim yang ada di perpustakaan daerah ini yang telah mendukung webinar kita pada pagi hari ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan peserta ada 45 orang, dan ini tentunya kita akan selalu mengadakan kegiatan seperti tadi Pak Kadis dan Ketua Ibu sampaikan, dan tentunya kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat menunjang peningkatan budaya literasi di Kabupaten Sintang ini, dan tentunya bisa bukan hanya Kabupaten Sintang tapi juga di daerah-daerah lain. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan pada masa pandemi ini, dan kita berharap bahwa kita dapat kembali berada di depan kelas untuk bersama anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih atas hadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.